Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia dengan NPM 213515561110 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi mata kuliah Reformasi Administrasi dan saya memilih materi pertemuan 7 tentang pengertian dan makna birokrasi. Video presentasi ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas 1 mata kuliah Reformasi Administrasi yang diampu oleh Bu Eka Fadila SIP MA. Lanjut ke pengertian dan makna birokrasi. Dengan mengutip pendapat dari Friedrich Thorsten Marx, ia mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi. Namun dalam literatur ilmu administrasi, sekurang-kurangnya terdapat 7 pengertian yang terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu yang pertama ada organisasi rasional. Birokrasi sebagai organisasi modern yang konsep dasarnya itu dikembangkan oleh Max Weber merupakan bentuk organisasi yang rasional, yang ideal, dan yang sepenuhnya diserahkan kepada para aparat pemerintah yang memiliki syarat-syarat tertentu bagi bekerjanya sebuah sistem administrasi pemerintahan. Yang kedua ada ketidakefisienan organisasi. Di sini istilah ini yakni birokrasi bagi banyaknya ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsionalisasi organisasi-organisasi besar. Kemudian yang selanjutnya ada pemerintahan oleh para pejabat. Di sini birokrasi dirumuskan sebagai pemerintahan oleh para pejabat negara. Yang keempat ada administrasi negara. Birokrasi tidak digunakan dalam arti yang tercela, tetapi sekedar mengacu kepada suatu kelompok manusia atau para pekerja yang menjalankan fungsi tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Kemudian yang kelima, administrasi oleh para pejabat. Birokrasi merupakan seperangkat aturan yang dijalankan oleh para pejabat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan aturan-aturan itu dibuat guna mempermudah proses pelayanan publik. Yang keenam, bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti adanya hierarki serta peraturan-peraturan yang ketat. Sistem manajemen kerja yang hierarkis di mana orang dipekerjakan untuk bekerja mendapatkan upah. Nah, dengan demikian tujuan dari adanya birokrasi agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi. Yang ketujuh, suatu ciri masyarakat modern yang mutlak. Di sini bagi masyarakat modern, keberaturan merupakan sebuah keharusan, di mana keberaturan itu dapat dicapai jika dilaksanakan oleh suatu institusi formal yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang masyarakat. Institusi formal tersebutlah yang disebut birokrasi. Kemudian ada hakikat birokrasi. Almond dan Paul menyatakan bahwa birokrasi itu sebagai sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal, yang saling berhubungan dalam jenjang yang kompleks di bawah pembuatan tugas atau peran formal. Kemudian ada ciri-ciri pokok birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama ada struktur hierarkis dengan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi. Yang kedua, posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas atau jelas. Yang ketiga, adanya aturan, regulasi, dan standar formal yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku para anggotanya. Yang keempat, personil yang secara teknis memenuhi syarat yang dikerjakan atas dasar karir. Kemudian, Max Weber juga memandang birokrasi sebagai yang pertama, istilah kolektif bagi suatu badan yang terdiri atas pejabat-pejabat atau sekelompok orang. Yang kedua, alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Yang ketiga, birokrasi merupakan alat politik untuk mengatur dan mewujudkan agenda-agenda politik. Kemudian ada 2 mitos dalam sistem politik barat tentang birokrasi. Yang pertama, birokrasi sebagai sumber keburukan.
Di sini birokrasi sebagai pelaksana rutinitas dalam administrasi dianggap mengorbankan fleksibilitas demi peraturan yang kaku. Birokrasi juga mengulur proses pembuatan keputusan serta menolak eksperimen. Yang kedua, birokrasi menjalankan peran kepahlawanan sebagai alat negara yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Selanjutnya ada dimensi birokrasi. Yang pertama, sebagai sebuah model atau tipe organisasi. Birokrasi merupakan salah satu model atau tipe organisasi yang dipergunakan oleh organisasi-organisasi besar dengan tata kerja yang rumit seperti organisasi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan. Yang kedua, birokrasi sebagai sebuah sistem organisasi. Menurut pandangan Max Weber, birokrasi itu sebagai metode organisasi yang terbaik dengan spesialisasi ketugasan. Di sini menunjukkan bahwa proses dan mekanisme yang rumit dan luas dengan dampak yang juga berpengaruh luas. Yang ketiga, birokrasi sebagai sebuah budaya atau tata nilai. Di sini berarti adanya tata hubungan di antara jabatan-jabatan, antar aparatur, antar unit, antar instansi, serta kementerian pemerintahan. Kemudian dalam melaksanakan birokrasi negara, setiap pejabat tentunya dalam melaksanakan tugas itu dilengkapi dengan dua asas. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas ini adalah asas tentang sumber hukum, di mana pemerintah itu bertindak sesuai hukum yang berlaku, artinya tidak semena-mena. Yang kedua ada asas Vrijheids Ermessen atau diskresi. Vrijheids Ermessen merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat, yang merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara kesejahteraan atau welfare state yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Yang terakhir, ada birokrasi pemerintahan. Nah, birokrasi pemerintahan ini dalam suatu organisasi pemerintahan dalam ini dikategorikan satu, mengatur atau regulation bagi kepentingan umum. Terus ada melakukan pelayanan atau servis langsung pada masyarakat, serta juga menjalankan kegiatan pembangunan pada sektor-sektor khusus atau development untuk tujuan pembangunan. Adapun hak dan tanggung jawab birokrasi sebagai aparatur pemerintah itu adalah birokrasi memiliki tugas utama sebagai penyelenggara dan penjamin kelancaran roda pemerintahan. Birokrasi pemerintahan sebagai pelaksana dalam organisasi formal sebuah negara bertanggung jawab atas pengembangan misi dan tujuan pelayanan yang memuaskan bagi publik atau masyarakat. Adapun juga kewajiban dan peranan birokrasi sebagai aparatur pemerintah. Yang pertama, patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, wajib membuat keputusan atau kebijakan tentang suatu hal, meskipun tidak ada peraturan yang mengaturnya, atau sesuai asas yang tadi, Vrijheids Ermessen. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan susunan pembagian tugas. Selanjutnya, melaksanakan prinsip-prinsip organisasi. Selanjutnya juga ada melaksanakan asas-asas umum yang pemerintahan yang baik. Baik, penjelasan tersebut merupakan topik yang saya pilih dalam memenuhi penugasan 1 reformasi administrasi. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.